Jadi sama sudah paham. Saya tidak bosan-bosan menyampaikan, sampean jangan bosan-bosan mendengarkan. Meskipun sama-sama sebenarnya sama-sama bosan Pak, tapi ini kewajiban. Kewajiban saya menyampaikan, kewajiban sampean mendengarkan. Saya resum sedikit yang dari Mas Raffi. 3 hari yang lalu ya Mas, yang di seputaran Lowol Overspeed. Ya, di Lowol Pak, jangan kembali saya ingatkan lagi, atau coba saya dibantu. Kecepatan maksimal area Lowol berapa? 60. Seputaran KM berapa? Wara 3 sampai Rum 20. Lowol itu yang arah ke 19. Ya, 19. 60. Seputaran 84. Saya siapkan Mas Raffi rewardnya, nanti kasih nih, yang pinter-pinter kasih. Kalau nggak pinter, oh habis. Tergantung rezekinya. Tadi sudah saya bilang di depan, lebih aman saya. Jadi kemarin Pak, perlu diketahui banyak yang overspeed di situ, dan itu tidak dilakukan oleh speed gun, tapi dicek GPS Bapak-bapak. Kalau sudah GPS itu sudah nggak bisa ngelak sampai gitu. Kalau speed gun pada saat orangnya tidak melakukan speed gun aman, tapi kalau GPS itu 24 jam sampai dicek. Terkait komplainan dari kontraktor lain, dan itu sah, tidak apa-apa. Sampai kalau menemukan kondisi begitu juga boleh komplain ke kami. PPA Pak, unitnya begini-begini, atau sarana apa, silakan sampaikan. Kami akan ambil tindakan. Kami akan lakukan observasinya. Ya, jadi kita ingat lagi bareng-bareng. Arah muatan dari Simpang Bandung. Simpang Bandung tahu enggak? Nah, kan enggak tahu kan? Tanya lah ke saya. Simpang Bandung itu keluar Rum 19. Itu ada Simpang HD yang pertama. Simpang N1 kalau dulu. Itu sudah ganti pun nama sudah. Kemarin sudah pakai nama baru Simpang Bandung. Turunan mulai dari situ. Berapa kecepatan? 20. Terus gear transmisi 6. Yang apa ini yang 6 ini? IC. Yang odong-odong? Ada odong-odong Mas. Sampai tikungan berapa? Kecepatan 20 nya sampai mana itu? Sampai Simpang Samarinda. Terus masih sana. Itu patoknya aja. Itu patoknya sama lihati terus saya Pak. Itu kalau sama luput, ya luput sama taruhannya per menit itu. 84. Sampai 84. Baru di situ di-upgrade ke 40. Chipsilnya kok enggak 60? Chipsilnya berapa itu depan CPI? 60. Depan stok batu 40. Di situ yang sering kecolongan. Ya. Menggarus gaspol, nggak ada patron. Piye Pak? Betul, setuju saya. Karena kalau tidak dikasih rambu sampean tambah nggak karu-karuan. Semua sudah diobservasi. Ya, saya juga nguyek Pak, bukan sampean aja. Saya juga nguyek Pak. Loh sama Pak, kita sama-sama bekerja di sini. Sarana saya dituwek sama trailer. Ya sudah, mau dan mau yang ngerem, kalau nggak ngerem ya tabrakan gitu aja. Saya juga mau ya Pak sama. Jadi kita sama-sama terbuka aja, terbuka aja. Terus yang bikin muyak lagi, yang Jawa ngerti nggak muyak gitu. Muatan dari Simpang JBI kan 77 sampai Wara 2. Berapa kecepatannya Pak Jumat? Rewardnya masih ada. 40 sudah, jangan ditawar lagi sudah. Di situ itu bahkan sering speed gun. Speed gunnya nggak sembunyi Pak. Di Wara 2 Pak kelihatan. Lah kok menggua, pas. Loh, itu terserah sampean saya bilang. Tapi
tapi konsekuensinya ya harus diterima. Ya. Oke Pak? Oke, Pak Slamet siap. Oh, itu sudah direkam mana aja, ada CCTV-nya. Jadi speed gun di situ 2 lembar itu berapa? 64 unit. Itu yang overspeed 10. Rekor ini. Tepuk tangan dulu. Rekor ini. Dari 60 unit yang SPDK 10. Ada katanya, nanti saya bukakan. Ini kebetulan sampean pas cuti. Jadi kalau sampean cuti Pak, itu menggaus. Sampean aman selamat ini. Termasuk Pak Slamet ini selamat terus sih. Oke Pak, itu ya. Nanti materi saya tipis-tipis saja karena sampean sudah paham. Yang pasti tugas saya mengingatkan lagi lah. Saya mengingatkan lagi karena tugas saya seperti itu. Sampean juga harus nerima mau tidak mau. Yang penting materi tersampaikan, sampai implementasikan pada saat kerja. Oke ya, Pak Basuki siapa? Lanjut. Oh iya, Pak Basuki ini luar biasa semangatnya. Iki apa? Afirmasi positif, ya wis seperti itulah. Sebenarnya ini isinya doa Pak, iya kan? Doa Pak, ya sini amin lah, sehat, selamat, manfaat. Lanjut aja. Personal data saya Pak, ada yang baru, kalau yang lama-lama sudah sama-sama tahu. Ini skip aja. Oke Pak Slamet siap, saya ikuti sampai. Pokoknya kalau sampai SPDK tandai. Untuk yang baru, ya salam kenal. Nama saya pasti ada yang belum tahu ya Pak. Pak Slamet kalau menghormati yang lain juga, karena ada teman-teman yang baru yang pasti belum tahu saya. Nama saya Victor, ya. Itu aja sudah, nggak usah panjang-panjang, ngikut Pak Slamet saya. Ini Pak, komplainan dari pemilik ruangan itu nanti jangan meninggalkan sisa kotaan, ya, disimpan buang di tempatnya, di sampah ya. Jangan meninggalkan sampah atau sisa makanan. Baik Pak, langsung ke materi. 2 minggu sekali, hauling patrol, bukan hauling patrol Pak, agendanya agak baru. Itu ada sidak gabungan dengan mitra kerja. Ini dilakukan 2 minggu sekali siang, 2 minggu sekali malam. Adapun yang disidak peralatan kerja operator. Temuannya, ini sampai sudah puluhan tahun di sini, jangan pokok aja. Ember, apa lagi? Karet. Ya masa Pak sudah itu terus. Terus satu lagi. Hos. Iya Pak silakan. Hos. Sekarang lubang di tempat. Sudah berjalan mungkin 3 bulanan ini. Sampai mau pakai hos kah, pakai apa kah, saya nggak tahu. Yang pasti pada saat ada sidak, ya amankan lah. Bukan saya melegalkan itu Pak. Silakan. Itu sampai sendiri yang nanggung konsekuensinya. Karet apa tadi, coba diingat-ingat itu ya. Karet, hos, timba, apalagi sepatu, silakan Pak. Apalagi sepatu, ya. Kalau masalah ini berisik Pak, ini wah itu ya sudah, nggak ada aturannya itu masalahnya, diikat-ikat itu. Bisa di breakdown kan, silakan. Kalau memang itu bermasalah, switch-nya di breakdown kan. Iya, saya nggak ribet. Kelengkapan unit ganjal, apar itu sering juga. Artinya di situ nanti temuannya kurang P2H dengan teliti atau sengaja, kalau biar aja. Bisa jadi sengaja. Nafsa itu tes urin. Tempo hari ada temuan itu tes urinnya positif nafsa. Saya nggak tahu follow up-nya nanti seperti apa. Soalnya perlu diketahui bahwa Pak, historinya yang sudah puluhan tahun, teman-teman kita tidak sedikit yang ketangkap polisi. Ya, sudah zaman saya dulu lah. Saya dulu juga kadang-kadang main seperti itu. Tapi sekarang kan sudah ada. Loh, ini terus terang aja. Kita sharing aja Pak. Saya begitu di patrol 6 tahun yang lalu, praktis saya tidak berani. Ini kita berbagi rasa, berbagi pengetahuan. Kenapa?
Ternyata Adaro punya listnya. Siapa pemakainya? Adaro tahu? Tahu? Tidak bisa ditangkap langsung. Harus dibuktikan lewat nafsa, dibuktikan lewat tes-tes seperti itu. Kalau ingat dulu waktu zaman di 33 memasukkan unit 225 masuk ke workshop bersama, tes urin, lain orangnya, operatornya ganti Pak. Loh, sampai selincah itu. Ini saya tidak menakut-nakuti. Kami tahu gitu, saya tidak tahu Pak, tapi Adaro punya listnya. Menyalahi prosedur Pak, jadi tetap semua ada prosedurnya. Kalau ke rumah itu sudah ranah kepolisian, bukan ranah perusahaan lagi. Jadi yang di tempat kerja sebatas tes nafsa, kalau ada temuan nanti baru follow up. Gitu ya, perlu diketahui buat teman-teman pemakai narkoba, silahkan dipikirkan. Ini pesan dari saya, termasuk dari titipan dari bos-bosnya seperti itu. Dan saat ini mulai marak lagi Pak, mulai marak lagi penggunaan narkoba di tempat kita. Tapi itu terserah sampai aja, karena kewajiban kami sebatas menyampaikan. Oke, lanjut aja. Ini apa? Nah, saya juga tidak tahu ini materinya seperti ini ya. Ini tadi masalah speed gun. Atau kalau mau ada yang langsung tanya silakan Pak. Kita terbuka aja, saling berbagi info, berbagi informasi. Ini speed gun di KM Simpang di seputaran Waradua. Di situ tuh yang nembak itu nggak ada sembunyi Pak. Artinya kelihatan sudah. Mbok ya ngerem-ngerem sedikit. Pak Juman ini ketawa. Ini loh Pak, SPDK ini 10 lah. Tanggalnya nggak kelihatan kecil. Kejadiannya ini bareng sama sidak yang dapat nafsa itu. Jadi pagi melakukan ini, sorenya sidak gabungan, SPDK-nya 10, kecepatannya 54. Ya terserah sudah, kami kurang bagaimana lagi menyampaikan. Babusa muntung saya menyampaikan hal kayak begini. Apa tuh aman ya kalau? Aman aja 44 tuh kan? 44 aman, overspeed itu bunyinya di SPDK melebihi 10 km. Artinya kalau belum melebihi 10 km, insya Allah aman. Minimal pembinaan. 49 aman. Kamu itu aman terus. Artinya jangan ditawar-tawar lah ya. Begitu sama ingat ya sama gitu aja. Lanjut aja. Ini ya Pak, itu tadi yang by speed gun. Yang di low wall tadi CTMS itu punya internal sys. Yang ini punya Adaro. Perlu diketahui di Holland Road ini ada 6 titik yang langsung diawasi GPS-nya Adaro. Ada yang nggak tahu Pak? Atau nggak tahu semua? Tahu. Kalau sampai tidak tahu ini saya jamin sampai bermasalah ini Pak. Loh iya betul Pak. Begitu overspeed itu ada notifikasi dari Adaro, kirim email ke sini Pak. Pak tolong di follow up. Cuma gitu aja Adaro itu Pak. Dampaknya di sini apa? Ribut, mau melubangi Pak Basuki itu ribut dulu. Apalagi Pak Juman ya orang Madura ribut. Ada yang tahu Pak? Ayo dibantu dari KM bawah, KM berapa? Pasar Panas. Lanjut. Jembatan 3 jembatan ini pakai Pak ya. Pasintik Tabalong Padangin, Simpang Wara, mulai outlet 65 sampai depan TOS sama POP. Ini Pak, unit sampean itu dipantau per 30 detik. Zaman coba ingat-ingat, perhatikan betul. Teman-teman yang baru, kalau belum copy ini, per 30 detik unit sampean direkod kecepatannya. Pada saat overspeed ada notifikasi Pak, kayak HP sampean itu kalau ada WhatsApp kan keluar Pak. Nah itu
Itu Anda tinggal kirim email aja sudah kesis. Nah, hal-hal seperti ini tolong dipahami. Part 3 Pasar Panas dan sekitarnya, sana ada sampai dikasih 2 rambu. Mana yang kepakai 2 rambu? Yang pertama, yang kedua nggak dipakai. Penegasan. Itu kalau perlu 10 rambu kan ya enggak masalah juga. Loh ya Pak. Atau 20 rambu. Jadi biar kayak karnaval Agustusan. Oh iya Pak, ini dulu kas ubul-ubul Agustusan. Ini tolong Pak diperhatikan betul karena ini punyanya Daru. Yang punya SIS tadi lebih banyak ke internal. Paling-paling ya dimarahi, personal kontak, tanda tangan. Sampai tidak ada kapok-kapoknya tanda tangan. Kalau sudah dilobangi mikir. Itu apa kami yang lobangi Pak? Enggak, sistem itu Pak. Sistem karena kita sudah tahu aturannya, sudah tahu konsekuensinya. Langsung lanjut. Yang seperti ini masih sering terulang, penggunaan wilcok. Ya, untuk tanjakan pemasangannya di mana Pak? Belakang. Tanjakan lo pasang depan belakang ini gaya opo? Mikir. Ya coba apa dipikir sendiri ya begitu. Turunan masanya depan. Turunan depan belakang. Saking proseduralnya sampai aturannya depan belakang Pak Vitor. Iya kalau rata. Ya kalau tanjakan ya buat apa ya depan. Ini banyak yang begini ini masih banyak. Oke, ganjal apa lagi? Trafikon jaraknya berapa? 30 meter. Depan atau belakang? Depan belakang. Acuannya apa? Kaki gimana maksudnya? Langkah kaki. Loncat-loncat juga boleh sudah, terserah. Asalkan jangan keterlaluan Pak. Malam-malam, justru yang malam ini loh Pak. Sudah spotnya buluk, apa buluk itu? Buram. Masanya jangan-jangan sampean. Kok ngaku sampean? Yang mana tadi? Beneran Pak? Insiden Wara 2. Ayo ingat insiden Wara 2. Teman kita Pak Mat siapa? Oh, Obat itu kondisinya hujan, breakdown, trafikonnya parak pokoknya parak. Nah justru pada saat hujan, pada saat blank spot itu sudah yang jauh aja sudah. Nggak harus 30-50 meter boleh nggak? Boleh. Sudah. Saya sudah boleh. Ada yang alasan takut Pak masa di sana. Ini sunatnya di mana yang kayak begini? Pak trailer kayak gitu 42 aja keluar masuk kok takut. Iya ada yang alasan takut. Aduh ya trailernya banyak lewat. Iya Pak. Tapi ya nggak rasional lah ya, yang seperti itu nggak rasional. Terus apa lagi? Tadi sudah ganjal, trafikon, bendera. Kalau nggak bawa bendera, minta ke halte. Iya. Boleh. Ini kalau dapatan orang kita sendiri tidak apa-apa. Kalau orang Adar itu cerewetnya minta ampun. Jangan pakai mic. Cerewet orangnya itu. Ini apa? Ini apa? Siap. Pokoknya siap terus saja. Yang terakhir kewajibannya ini yang pura-pura lupa terus menginformasikan menjadi traffic man di seputaran area breakdown. Itu daerahnya tuh blind spot Pak. Kalau blind spot itu wajib jalan traffic itu. Kalau jalurnya genap lurus sudah ditinggal aja nggak apa-apa. Di 44 Pak Bas, gini jam 7 pagi Pak, orangnya tidur. Loh kreditnya jalur setengah mati ya Pak. Bos-bosnya lewat, ya sudah terima konsekuensinya lubang 2. Loh, ya jangan Pak, loh sampai di mana-mana. Permitnya jatahnya cuma 6. Lubang terus saja. Karena itu kalau jam-jam segitu keluar masuk bus itu banyak temuan itu nanti. Terutama traffic itu ya sudah di radio itu. Terus apa lagi? Sudah cukup.
Cukup ya, nanti ganti lagi ya Pak. Nih hubungannya dengan ini. Kalau di radio Pak jangan keterlaluan. Kalau area breakdown yang traffic ini ada yang pengalaman traffic unit breakdown enggak ini sekian banyak ini? Ada. Ayo berbagi info sama saya. Ayo Pak, silakan Pak. Sampai perasaannya kayak apa? Kalau traffic, ya di traffic gacor aja. Sedih Pak nih Pak. Doubling, crowded. Sudah radionya pelan, kalah. Ada lagi doubling area maintenance. Area maintenance itu Pak, ayo kita coba berempati sama traffic man itu. Traffic man itu enggak pakai AC loh Pak seharian. Kita mikir coba, nggak pakai AC, mau meninggalkan situ ya crowded lagi. Itu trafficnya setengah mati. Kita radionya crowded. Mendingan ujung-ujung, iya itu mau sampai karuan di sebelah itu ribet. Dua itu tahu aja ya begitu. Apa dua? Ya itu terserah lah. Wah kadang buktinya pada saat di channel sebelah itu ada patrol itu langsung sen kanan 2 kali, balik lagi ke ada rompat. Ya kan sakti namanya. Loh iya, yang ketawa-ketawa itu pelakunya. Loh bapaknya ketawa belakangan, berarti pelaku. Ya boleh Pak, saya itu nggak ngelarang nggak apa di channel sebelah apa silakan. Tapi sampai tahu semua kondisi di jalur. Justru yang seperti itu saya pikir yang malah tahu ya. Jadi depan saya kanan artinya responsif. Langsung balik ada rompat, ada info apa dia ada rompat ini sekalinya yang depan ada meter. Ya wes saya apresiasi Pak, silakan tepuk tangan dulu lah buat sampean ini. Saya pelaku kejahatan. Oke, lanjut aja. Ini mengingatkan lagi yang di KM48 Pak. KM48 ini sudah beberapa kali komplain. Kita sepakati Pak, jalur kiri jalur lambat, yang kanan jalur sampai puncak prioritas yang mana? Yang cepat. Odong-odong dilarang lewat kanan atau gimana? Odong-odong ada yang menggaus ya Pak? Oh, gitu. Ya wes, yang penting gitu itu. Ya, sampai puncak sudah kanan silakan dulu. Jangan turun jejer Pak. Yang kosongan nggak kebagian tempat. Loh, apa nggak ada seperti ini? Ada nggak? Ada Pak. Sampai ini sudah nggak bayar pajak jalan dilewati dewe ya susah ya Pak. Ya. Turunan, nah, turunan yang ke sana ini jejer loh 2 sampai sana. Yang kosongan terus lewat mana sudah? Saya mencari masalah. Oke, yang ini lanjut. Ini traffic management KM48 sudah mulai itu. Bapak-bapak, saya minta tolong yang kosongan arah ke HW. Kalau ada sarana ngasih, selamat balik. Sarana lanjut. Kalau miss terus itu nanti tidak menutup kemungkinan terjadi benturan. Karena yang sering sarananya ngalah. Ya betul. Nanti kalau saya tahu juga saya kirim satu lain mereka. Dari sampean juga begitu. Pak, sarana lanjut aja. Sampean biar kecil tapi prioritas. Yang dari luar. Ya, ini case-nya paham betul ya, 68 ya. Jadi kasusnya itu. Yang dari HW sama luar sudah pol-pol ada 40. Itu usaha saya Pak, menggagalkan Rabu 20 itu nggak main-main itu. Itu yang atas mau dikasih yang 20 saya nggak bisa. Oh nggak bisa Pak, yang dari HW jangan 20. Yang dari HW scanning areanya luas, tidak perlu 20. Oke, itu aja yang di 68. 68 ini penting sekali ini masalahnya ribet betul di daerah situ itu. Iya, silakan Pak. Loh, tadi saya sudah sampaikan. Saya cuci muka dulu. Iya. Betul sekali. Iya. Makanya, iya, temuannya yang banyak sarana untuk itu sampai yang menyangkal. Sarana sampai prioritas.
untuk yang mau KW gitu. Lanjut Pak, sama lanjut. Ya dari luar arah Klanis aja. Dulu siapa ini? Enggak ada orangnya ya. Pak, saya jari safety hotel Pak. Semua itu laporannya ke safety hotel Pak. Saya pun itu lapornya ke safety hotel. Sampai laporkan ke safety hotline. Loh itu memang medianya sudah. Lapornya kapan? Nanti. Zaman kan nggak bawa HP nih kisahnya. Kisahnya ya. Serius kan kisahnya ya? Wah, kisahnya sama nggak bawa HP nih kisahnya. Nanti begitu turun dari unit, kisahnya sama sudah pegang HP kan begitu. Kisahnya sama udah pegang HP, sampai kirim laporan ke safety hotline Pak. Itu nggak susah Pak laporannya. Soalnya gini loh Pak, sampai ini sering dilaporkan ke safety hotline. Loh, kalau sampai menemukan seperti itu, ganti sampai laporkan gitu loh. Siapapun itu sudah, yang plat hijau itu sudah boleh. Loh betul ini Pak, ini bukan kisah lagi bro, ini serius. Iya Pak. Kalau melanggar, yes, siap. Loh, konsekuen saya Pak, laporkan. Tapi betul Pak, betul itu. Contoh, case 68 sarana S123 mandek arah muatan yang mestinya prioritas. Udah, WhatsApp gitu aja sudah. Beres sudah. Jam apa saja, tanggal, jam, kronologi. Ini serius ini Pak. Tanggal, jam, kronologinya bagaimana? Bawahnya itu nama NRP perusahaan sampean. Tapi jangan khawatir, itu di call taker istilahnya, diambil alih. Nama sampean tidak bakal dinaikkan. Dirahasiakan. Paham nggak sampai sini Pak? Ya benar ini, saya nggak mengadu domba Pak. Tapi memang kewajibannya seperti itu. Contoh kecil, saya ingatkan contoh kecil Pak. Bis SABK Klanis dulu itu isunya ugal-ugalan. Orang tiga-tiga kopi nih, Ade, Pak Jumat kopi. Tapi nggak ada yang melaporkan. Kira-kira kalau dilaporkan, dia dapat apa? Dapat apa kalau dilaporkan? Ayo serius, dapat sanksi. Setelah dapat sanksi, kira-kira masih ugal-ugalan enggak? Minimal itu Pak, minimal sudah tidak ugal-ugalan lagi. Berhubung tidak ada yang negur, kejadiannya nabrak WT. Ini banyak saksi. Nanti juga begitu, siapapun silakan. Nanti begitu dapat personal kontak atau lubang, saya yakin dia akan lebih hati-hati. Tuh Pak ya, terkait safety hotline. Ada yang hafal nomornya safety hotline? Wis gak bakalan, gak bakal hafal gitu. Simpan di HP. Itu di belakang sarana itu ada semua nomornya. Itu bahkan bukan cuma di area kerja, di Tanjung, di Banjar boleh melaporkan itu. Sampai sini nangkap Pak? Kejadiannya Pak, tidak bawa HP, tidak usah foto. Tidak harus foto. Iya, tidak harus foto. Ya tidak perlu bukti. Itu nanti buktinya akan di track GPS-nya. Apa betul pada jam itu sarana itu ada di situ. Cukup. Makanya saya nggak bisa bikin laporan palsu. Paham ya sampai sini ya? Itu tidak perlu foto. Yang penting kronologinya jelas. Oke, kalau nggak paham silakan ke rumah bawa kopi aja, kuliah ini. 84 Pak, sekarang sudah lebih bagus lagi jalurnya. Itu saya yakin lah bapak-bapak operator teler tahu ini jalan kecil, ini jalan besar. Jadi kalau nyasar ke Mia 4 itu sudah keterlaluan. Ketawa lagi, ada pelakunya di sini. Sekarang itu jalannya udah besar, ada umbul-umbulnya. Itu ya diikuti aja yang besar itu. Tapi sekarang saya jamin nggak nyasar lagi lah. Tempoh hari nyasar itu karena memang kurang, masih banyak alat-alat yang belum lengkap. Dan yang aman 84 ini sudah saya anggap aman.
Ini Pak, di jalur hijau, mulai KM berapa jalur hijau? Sintik 50 sampai 54. 54 itu Pak, maksimal kecepatan berapa? 40. Dah, terlalu rendah. 40. Mau ditawar lagi 48, 49, maksimal sudah itu, jangan ditawar lagi. Boleh nyalip enggak trailer? Trailer sama trailer tidak ada aturannya nyalip, kecuali breakdown. Dah, sepakat. Loh kok ketawa ya? Loh itu ketawanya. Jangan nyalip atau awan menyuruh buyang ya Pak? Hah? Menyuruh ya atau santai ya? Gimana Pak? Awan menyuruh dulu. Menyuruh dahulu. Ya. Yang salah, ayo kita analisa nih. Yang salah yang mana ini? Yang nyuruh lah. Lu sudah nggak ada aturannya. Trailer nyalip trailer boleh pada saat. Lah kalau nggak breakdown, nggak boleh. Ya cuman gitu aja. Jangan cari ribet. Lo itu cari ribet itu. Pura-pura breakdown. Nah ini beda case. Oh, power nyalakan hazardnya, breakdown Pak, silakan digoyang ya. Nah ini nggak tahu, ini belum ada pasalnya, belum ada. Sampai kok ya ada aja celahnya. Kira-kira boleh, kira-kira Pak ya. Low power gitu ya, habis low power sudah aman lagi. Berat ini. Ya wes, pokoknya seperti itu ya. Soalnya ini ada komplainan Pak tadi dari Humas. Di situ masih ada yang membunyikan klakson malam hari Pak. Wah itu patrol itu loh Pak, di klakson pakai trompet. Itu nomor lambungnya nggak kelihatan Pak. Kalau kelihatan masalah itu di halte itu. Nggak usah wes ada radio aja. Patrol, siapa gitu. Nggak usah nggak pakai klakson. Ini gara-gara klakson ini kami dikomplain. Klakson, overspeed, overtaking, sama memainkan pedal gas. Kalau bahasa kita belayer. Tapi saya jamin unit build up tidak bisa di belayer. Berarti ini indikasinya tronton, bukan kita. Ya, di belayer kayak balapan lah di belayer. Lanjut, kalau di room. Ini titipan dari Humas, ini titipan dari room. Pada saat loading jangan keluar unit. Sampai ada aja yang loading keluar unit. Itu kejatuhan gundulnya sini. Pasti masalah. Helmmu tak jamin pecah ya. Ya, nggak usah turun dari unit. Untuk menghindari potensi jatuhan material atau terkena alat. Apabila ada emergency, kontak aja radio aman. Ini Pak, yang baru sudah ditempel di exam ya? Sudah semua? Apa? Belum. 100.000 ya Pak? Saya kira nggak kelihatan. Ikuti traffic management di room. Ini room ini lagi masalah besar. Bapak ada operator WA ada? Nggak ada ya? 69 yang ada. Bapak-bapak kalau di room menemukan kondisi tidak aman sekarang nggak usah jalan. Oh, pakai lah. Ya, kalau memang tidak aman, saya yang jamin. Langsung. Boleh kosongan berarti. Itu kan guling jadinya. Soalnya case-nya apa yang sudah isu yang paling sering, lainnya bisa kok, kamu enggak? Itu sekarang sudah tidak ada. Itu laporkan ke pengawas roomnya. Kalau mental laporkan ke saya, bisa lapor ke dispatch, bisa lapor ke radio-radio mana aja. Ke saya juga bisa. Saya jamin sekarang enggak berani apa-apa orang room. Kalau ada orang room sekalian, saya adu di sini sekarang. Loh iya Pak, betul. Dampak 513 Pak, iya. Pak Slamet itu berdampak luar biasa. Kita kasih apresiasi ke Pak Slamet sudah mengorbankan apa ini namanya? Baunya sempal ya. Loh iya Pak. Sempal itu dislokasi, jadi tulangnya itu keluar dari tempatnya. Itu dampaknya luar biasa sampai sekarang. Makanya tadi disampaikan pada saat ada maintenance wajib dipasang rambu-rambu maintenance. Itu sudah mulai dulu aturannya Mas. Makanya itu diabaikan sama room. Makanya pada kena
kena punishment semua. Baik kabaknya maupun supervisornya. Kabaknya lubang 5 Pak. Kejadian itu kabaknya lubang 5 harus pindah departemen. Saya kasih tahu saya. Nah, makanya nanti pada saat ada kondisi-kondisi seperti itu, termasuk kejadiannya siapa yang saya sampaikan tadi. Ada tali air, jemping begini kemarin nyusup ke banwall. Kalau ada kondisi tidak aman, tidak usah. Sampaikan aja. Iya, oh ya Mas Irfan, beliau ada di sini. Iya, jadi memang begitu, tidak usah. Kondisi tidak aman, tidak usah masuk. Laporkan, Pak, saya Pak Juman, NRP 0123. Sampean siapa? Saya jamin nggak berani itu Pak Juman. Iya, karena isunya sudah sangat panas. Bolak-balik kejadian di room. Pak JP aku dibaki. Wah, ini bisa komplain. Iya, ya kan tahu kalau sampean menggaus, makanya bagi aja. Komunikasi aktif, menjaga jarak beriringan, segera melaporkan jika ada pengawas Apa itu? menemukan KTA-TTA. Sama tidak bisa baca? Bisa. Saya hafal. Pengawas melakukan pengendalian, nah itu tadi dikasih lampu atau dan sejenisnya. Dilarang berkomunikasi di channel lain. Mau diangkat lagi masalah ini, fotonya, ID-nya sampai itu. Beroperasi di atas batas kecepatan, sampai ikuti aja aturannya semua di situ. Terlalu dekat dengan unit lain, memaksakan manuver di lokasi terbatas. Apa ini? Melewatkan trailer di jalur beda tinggi. Itu case-nya Pak Slamet itu ada beda tinggi. Itu pesel sampean tuh kayak perahu, matanya di atas. Itu kena goyang sedikit rebah itu. Coba sampean pikir yang seperti itu. Oke lanjut. Biar lekas habis jarak beriringan. Pak, patrol itu wajib tiap hari itu bikin jarak beriringan sama wake up call yang sandi fatigue itu. Patrol itu nulisnya apa? 200. Terus kalau yang begini ini saya tulis berapa? Maintenance tuh Pak. Kalau maintenance aman. Jarak antri maintenance masuk enggak? Masuk enggak? Kira-kira masuk enggak? Segini? Masuk nih? Berapa jaraknya? Ini berapa? 15. Saya juga enggak tahu berapa. Ayo silahkan kita mikir bareng. Kalau jalan beriringan wajar. Kalau maintenance mandek begini nggak masalah. Cuma dosanya patrol ini siapa yang tanggung jawab? Saya kembalikan ke sampean kalau begitu. Sepakat nggak kira-kira? Ini direkam. Ada CCTV ini bisa merekod suara. Sekarang saya harus bagaimana gitu, Pak? Saya tuh belain sampean ini sudah nggak kurang-kurang. Terima kasih. Jangan cuma terima kasih, kirim kopi lah. Ya, jadi tolong Pak. Atau nggak usah minta tolong lah. Pokoknya temuan sekarang tulis temuan gitu aja sudah. Atau gitu aja nanti dikirim ke sistem biar sistem yang ngatur sudah. Ini dosa ini Pak. Habis maintenance jadi belum terulai lagi. Alasan itu, alasan. Kalau yang anu ya udah akan jadi saya temuan. Pasti nggak saya jadikan temuan. Ini jarak stop itu 200 meter juga biar jauh-jauh. Aturannya seperti itu Pak masalahnya. Lah terus saya gimana coba? Saya juga gimana? Lo kan serba repot. Sampean juga gimana? Makanya seringkali saya sampaikan, sampean Pak, saya nggak minta di jembatan itu 35 meter, enggak. Asalkan jangan terlalu. Loh kan gampang toh Pak sebenarnya. Sama rapet itu yang melihat itu Pak, ngerti Pak? Buktinya apa? Buktinya masih ada kok yang nabrak di situ. Loh kan gitu aja orang melihatnya. Ya itu salah satu. Ini buktinya. Ini Pak. Mana nih? Ini 200, ini lain-lain. Pantes ya kayak tadi saya tulis 200. Oke, lanjut. Ini yang WC jarak beriringan. Ini Yos dua hal itu tadi.
Area parking P Pak, silahkan mau istirahat tapi jangan lebih dari 1 jam. Ini sudah nggak karu-karuan, ini mulai jam 9 sampai jam 4. Tadi sudah dikasih tahu sama Mas Raffi. Apa prosedurnya? Stop call wait, ini nggak stop, nggak call. Iya kalau orangnya tidur, Pak, kalau orangnya mati. Loh iya pada. Apa nggak pernah ada kejadian di jalur? Ada. Loh kalau orangnya sakit, ada kejadiannya ini Pak. Pak Juman ini ketawa aja, Pak Juman ya. 9:30 Pak sampai jam 4. Ini berapa jam? Ini unit mau cari duit juga tidur aja. Terutama di 28 sama 48. Perlu diketahui, 64 mau ditutup. Gara-gara apa? Mau Jun kelakuan sampean jual. Sayang Pak, panjang bayi sampean beristirahat ditutup. Ini lagi proses ditutup ini. Gara-gara mau Jun. Balangan cuma 3 per jam kok diujun apanya? Enggak bakal dapat. Kirim room 13. Room 20 sana kalau ada yang lebih jauh lagi. Apa? Ini lagi ya, masalah balangan tadi. Pak, jangan keterlaluan yang pakai Scania. Yang pakai Scania ini radionya kenceng, Pak. Requestnya di mana, Pak? 48, jangan saksi atau pelaku? Saksi ya kan. Banyak, Pak. Itu yang menimbulkan ribut antar kawan itu di situ loh, Pak. Nyampe 65, yang depan minta nggak boleh, yang belakang nganan. Loh itu yang ribut antar kawan nanti. Karena dia sudah request di 48 sudah request. Yang lainnya teriak-teriak sampai kering mulutnya nggak dikasih. Yang 48 Scania banter-banter radionya. Idealnya kalau request balangan di KM berapa? Dah, jadi gampang aturnya Pak. Yang memang jatahnya ya ke sana, yang nggak jatahnya ya sudah ke Atmo aja. Oke sudah, ini nggak pakai lama. Pak, safety hotline tadi seperti ini. Silakan kalau mau dikirim laporannya. Nanti akan ada feedback dari sana, nomor laporan. Teman bisa minta follow up-nya. Pak, laporan saya sudah di follow up atau belum? Ini Pak, jalan Holeng berlumpur pada saat panas terik sangat berpotensi debu. Yang seperti ini loh Pak, masuk safety hotline. Artinya kalau TTA sarana tadi yang dibilang Nurkawis Adi tadi itu sangat masuk. Unit sampean ada yang pernah kena safety hotline gara-gara kotor? Ada nggak? Ada loh Pak, kan keterlaluan loh. Bukan keterlaluan lah. Nomor lambung kotor loh Pak masuk safety hotline. Artinya apa tuh Pak? Sampean kalau mau mengirim safety hotline silakan aja. Ini jelas, tanggalnya jelas, jamnya jelas, diterima oleh call taker safety hotline. Dirahasiakan nama sampean, jangan khawatir. Deskripsinya ini, lokasinya workshop 35. Jam kejadian ini, tanggal ini. Tindakan perbaikan belum ada. Ini harus di follow up. Sampean kalau ngirim laporan itu nanti bisa diminta follow up. Pak, yang saya laporkan kemarin gimana? Sudah di follow up belum? Kalau sudah, mana buktinya? Yang profesional. Sampai kerjaannya dilaporkan terus, aku ya kasihan loh. Sekali-sekali melaporkan. Ini Pak, catat. Ada nggak di HP sampean ini? Kalau nggak ada, sopo sampean sini udah tahunan nggak ada. 0811547714. Lanjut. Nah, belum. Oke Pak, silakan. Bikin lagi habis materinya habis ini. Oke lanjut ya. Ada lagi Pak temuan? Sampah naturek. Gagah seragamnya ada energi. Belum. Kita lagi gantian. Sampah ini loh Pak. Ini aduh, masa orang tambang ya di KM 1 sana. Malu Pak. Ini orang ada komplain ke kami. Pak, tolong sampahnya ya sudah bisa sampaikan. Mau dibukakan CCTV? Karuan ya. Ini temuan di KM 1500. Masa monyet? Monyet dapat sampah dari mana?
Dari belakang tanggul dipindah. Berarti yang menghambur-hamburkan sampah mau monyet. Di sini anjing katanya Pak. 69 itu anjing itu Pak. Ya berarti yang menghamburkan sampah kan anjing. Malah di anjing-anjingnya ketawa. Emergency call Pak. Ini sampean harus simpan di HP, sampean harus ada. Apa ini? Nomornya apa ini? Emergency call untuk apa? Emergency call pada saat orang rumah yang emergency. Telepon ke sini. Minta sampaikan ke orang rumah, ke istri sampean, ke selingkuhan sampean, kalau ada yang selingkuh, tahu posisi kerja sampean di mana. Ini biar untuk lebih memudahkan. Karena selama ini yang masuk itu tidak terkopi Pak. Pak Hardiansah ini di CSR mana Bu? Tidak tahu ternyata orang rumah. Kasih tahu Pak. Orang rumah kasih tahu. Bu, sampai dipuk-puk gini. Ya, jadi sayang saya ini kerja di SIS, bawa trailer, itu harus kopi, orang rumah harus tahu. Yang di mining juga gitu, harus tahu, bawa HD. Saya operator trailer di CSA 34, itu yang jelas. Terkait hubungannya sama ini nanti. Yang di rumah sudah mengeluarkan air Pak, yang suaminya ditelepon gak datang-datang karena posisinya masih di track. Di mana ini posisinya? Ini untuk mempermudah, mempercepat. Jadi orang rumah harus tahu, harus paham posisi kerja sampean. Ini nomor ini orang rumah harus tahu. Ya, ini sampaikan ke orang rumah ini. Sambil nanti malam sambil dipupuk. Pak Cuma, silakan. Gimana? Aturan overtaking di Klanis. Goyang. Permintaan timbangan atau permintaan sendiri? Permintaan sendiri tidak ada. Alasan ke workshop bersama banyak yang alasan. Makanya tergantung kepentingannya ini. Terus, aduh ini pusing ini jadi temuan lagi nih nanti. Ini kan kalau Ya. pembangunan atau sepi kan nggak bisa overtaking. Kalau sampean tahu di depan saya sepanjang tidur itu sah. Saya melegalkan juga. Di sana itu ada patrol A43. Sebenarnya itu mereka itu Pak, itu wilayah areanya mereka KM 0 sampai KM 3 sama pengawas kita yang ada di Klanis. Itu tanggung jawab mereka. Saya bukan berarti melepas tanggung jawab ya. Pada saat saya ke sana pun pasti saya obrak kalau ada yang gitu. Silakan Pak. Maksud pejuman itu kita kan antriannya dari KM 3. Ya. Karena yang nggak maju ini KM 3. Kosongnya itu 1 KM, 1,5 KM, Ya. apa berapa yang perlu kita nyalip, apa orang itu mau tidur kah, atau mau makan atau gimana, itu yang diperbolehkan. Maksud pejuman kayak gitu. Kita mau menyalip itu takut marah apa gimana, itu kan kita belum tahu nih orang tidur apa enggak di depan. Nah kadang-kadang kan kenapa enggak maju, padahal yang bilang kan yang aja maju. Oke, saya udah nangkap. Ada yang tidur, ada yang makan sengaja belum maju. Usaha ditarik. Ini sama-sama nggak tahu masalahnya. Saya Ya enggak? Yang di belakang pun mau goyang juga nggak tahu posisinya. Ini tidur apa? Komunikasi suara nyambung nggak? Nah, mestinya nyambung. Kalau mau nyaut, Ada nyaut Pak. Ya. Dia kan suara sampai lalu baru 100. Mau goyang di kayak apa boleh kayak gitu Pak? Kalau depan ada celah boleh, ya sudah boleh. Kalau di depan ada tempatnya loh ya, makanya perlunya komunikasi kan itu. Ada informasi. Boleh. Kalau dulu kan harus ada pengarah dari Asalkan komunikasinya jalan, itu sah. Sah, boleh. Bahkan dari timbangan dia dikasih tahu juga. Itu boleh. Aturannya boleh. Boleh.
Memang lebih aman itu kalau ada pengawas. Sebenarnya itu kontak aja lah pengawasnya Klanis. Ya maaf kata itu tanggung jawab mereka. Pengawas Klanis sama patrol A43. Boleh Pak itu Pak, goyang boleh. Karena memang kartunya harus ditunggu. Sementara yang produk numpuk. Itu boleh Pak, silakan aja. Yang penting aman, komunikasi dua arah. Makanya pentingnya radio sama jangan kredit itu kan hal kayak gitu itu Pak. Betul Pak, kalau sudah kredit itu mati kabeh sudah. Oke lanjut aja Pak ya. Komen center Adaro 0800 safety hotelnya ini. Laporan emergensinya ini Pak yang di Balangan kemarin ada beberapa kali kejadian setelah insiden ternyata lambat penanganan karena tidak tahu laporannya. BC1 jangan dibuat selingkuh Pak. Ya saya kembalikan. BC1 Pak itu khusus untuk pelaporan. Sebenarnya kalau selingkuh jangan di situ, selingkuhnya di 2. Lo kan gitu kan sama yang 2 itu channel apa coba? 2 nah pasti BC2 itu maksudnya. Terus apa lagi ini? Oh habis. Gitu Pak ya, pas hampir 1 jam. Yang pasti Bapak-Bapak, saya mengucapkan selamat bekerja kembali. Sudah habis liburan, habis duit. Yang penting fokus, konsentrasi. Mudah-mudahan kita aman, selamat sampai pensiun di sini. Oke. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.